semuanya, perkenalkan nama saya Salma, NIM 2210417645 dari kelas M2. Di video ini saya akan mengerjakan tugas untuk pengganti ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian bisnis yang dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Yang pertama, bagaimana cara menetapkan judul penelitian? Cara menetapkan judul penelitian yaitu yang pertama, judul dibuat secara ringkas, 5 hingga 15 kata saja. Karena jika membuat judul penelitian terlalu panjang, biasanya seperti yang membuat judul penelitian menggunakan tanda kurung untuk menspesifikasikan objeknya dan lain-lain, itu sangat kurang menarik. Karena yang namanya judul penelitian itu langsung to the point terhadap apa yang hendak diberikan kepada pembaca dan dibuat seringkas mungkin, jangan terlalu menggunakan jumlah kata yang banyak. Yang kedua, judul harus sesuai dengan isi penelitian. Informasi yang Anda berikan di dalam judul penelitian itu haruslah akurat, jangan sampai isi dari penelitian ataupun proposal penelitian yang dibuat itu tidak sesuai dengan judulnya. Artinya Anda harus mendalami terlebih dahulu penelitian, kira-kira apa yang Anda buat ataupun apa yang hendak Anda buat, baru Anda menemukan judul yang sesuai dengan isi dari penelitian yang nantinya hendak diberikan kepada pembaca. Yang ketiga, judul harus memuat keywords atau variabel atau metode penting dan baru dalam penelitian bisnis. Dalam membuat judul penelitian, ungkapkan keyword ataupun variabel-variabel terbaru dalam penelitian. Nah, variabel-variabel ini jangan lupa dimasukkan ke dalam judul penelitian. Ini sangat penting, hal baru ataupun dalam bentuk variabel. Variabel ataupun dalam bentuk metode gerakan yang baru yang memang Anda gunakan dalam penelitian ini. Yang keempat, tampilkan apa yang menjadi tren saat ini di dalam judul. Gunakan kata kunci yang relevan setelah Anda mengidentifikasi tren yang sedang populer saat ini, bisa berupa tren dalam berita, media sosial, ataupun industri tertentu. Yang kelima, jangan menampilkan singkatan pada judul. Jangan lupa di dalam judul jangan pernah menggunakan yang namanya singkatan. Dituliskan ke dalam judul semua tulisan ataupun variabel ataupun metode, jangan pernah menggunakan singkatan di dalam judul itu. Yang kedua, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Dalam membuat latar belakang penelitian, yang pertama, berikan kalimat pendahuluan terkait tema atau konsep penelitian. Buat pendahuluan secara ringkas terkait dengan apa sih sebenarnya tema dari penelitian kita. Secara umumnya penelitian kita itu tentang apa, kita ceritakan sedikit saja pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam masalah penelitian. Yang kedua, berikan penjelasan masalah penelitian dan sertakan data pendukung. Nah, di sini masalah penelitian ataupun fenomena yang hendak kita teliti, baik dalam satu subjek ataupun dari dalam satu objek penelitian, ini kita ceritakan di sini secara lengkap dan juga jelas. Fenomena penelitian ataupun masalah penelitian ini wajib didukung dengan adanya data. Jadi harus digarisbawahi bahwa Anda perlu melakukan riset awal untuk melakukan apakah dalam satu objek ataupun subjek penelitian risetnya ini juga disertai dengan adanya data real dari lapangan, baik itu berbentuk data sekunder maupun berbentuk data primer melalui survei. Yang ketiga, berikan penjelasan teori atau riset relevan, teori gap atau riset gap yang melatar belakangi penelitian. Nah, dari teori-teori ini nantinya Anda juga perlu menceritakan adakah teori gapnya yang harus Anda jawab melalui riset ini. Kalau kita tidak menggunakan teori, tetapi kita menggunakan satu riset terdahulu,
kita kumpulkan riset terdahulu tersebut dan kita lihat riset gap apa ini juga perlu Anda jelaskan di dalam membuat latar belakang. Setelah menjelaskan fenomena penelitian terkait dengan teori gap ataupun riset gap, apa yang Anda temukan? Yang keempat, berikan statement orisinalitas atau kebaruan penelitian. Anda harus menjabarkan ataupun membuatkan satu statement terkait dengan orisinalitas dan juga kebaruan penelitian Anda apa tentunya. Yang kelima, nyatakan tujuan penelitian. Ungkapkan kembali tujuan kita dari rangkuman masalah ini, semua apa yang sehingga nantinya jelas kepada pembaca bahwa oh ternyata paper ini atau penelitian ini tujuannya adalah untuk ini gitu. Dan tentunya tujuan ini harus menjawab masalah penelitian dan telah Anda ungkapkan pada paragraf-paragraf sebelumnya dalam pembuatan latar belakang ini. Yang ketiga, bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah. Dalam merumuskan masalah ataupun membuat rumusan masalah, yang pertama, masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi, ini dalam bentuk pertanyaan karena nanti kan mau dicarikan solusinya. Yang kedua, menggunakan kalimat yang jelas dengan kaidah bahasa Indonesia dengan mengikuti pola SPO. Ini minimal, kalau tidak pun ya SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga, harus tergambar adanya data. Jadi, kalau merumuskan penelitian, solusi itu akan didapatkan data seperti apa akan tergambar dari bahasa yang dirumuskan. Yang keempat, rumusan masalah harus menjadi dasar dalam membuat hipotesis penelitian. Jadi, kalau membuat masalah penelitian itu cuma satu besar, itu nantinya akan kesulitan pada saat akan merumuskan hipotesis penelitian. Jadi, berlatihlah untuk merumuskan masalah menjadi beberapa poin. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Jadi, akan kelihatan nanti di dalam pengambilan data dan analisis data, kemudian menarik kesimpulan. Yang keempat, bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Dalam membuat tujuan penelitian, yang pertama, lihat rumusan masalah penelitian yang sudah kita buat tadi. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Yang kelima, apa itu manfaat penelitian? Manfaat penelitian adalah penggunaan hasil penelitian berupa informasi, model, alat, teori, konsep, faktor-faktor yang berpengaruh, evaluasi, dan peramalan kejadian yang dapat digunakan. Dalam manfaat penelitian terdapat dua jenis lagi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dan akademis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Yang kedua, manfaat praktis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecah masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian. Yang keenam, cara membuat bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, mencatat teori yang akan dicari. Kalian dapat mencatat semua informasi serta data relevan dalam literatur
pustaka, teori, serta konsep yang dijadikan rujukan. Pencatatan dilakukan sebagai pemetaan poin-poin penting dalam sumber yang dirujuk. Pemetaan poin-poin penting ini akan sangat memudahkan nantinya dalam melakukan penulisan secara keseluruhan dan menjaga penulisan tinjauan pustaka agar tidak melebar. Yang kedua, melakukan ikhtisar referensi. Setelah menuliskan poin-poin penting, dapat mulai memahami intisari atau makna isi secara lebih mendalam melalui langkah ini. Pada tahap ini juga sudah mulai melakukan kegiatan meringkas serta mengutip sumber. Ketiga, proses sintesis dan membandingkan. Melalui tahap ini, mulai akan menyatukan dan membandingkan seluruh bacaan atau literatur yang dirujuk untuk mengklasifikasikannya di dalam topik yang relevan. Pada tahap ini, mulai melakukan analisa secara umum, yang berarti memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil. Analisa umum dilakukan untuk menunjukkan hubungan yang jelas antara bagian-bagian tersebut. Yang keempat, analisis terhadap referensi. Setelah melakukan analisa umum, akan melakukan evaluasi pustaka atau bacaan serta secara lebih kritis. 7. Bagaimana membuat penelitian terdahulu? Dalam membuat penelitian terdahulu, yang pertama, mengidentifikasi sumber informasi. Temukan sumber informasi yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan sumber-sumber online. Yang kedua, membuat daftar. Buat daftar sumber-sumber yang akan Anda tinjau dan pastikan Anda memiliki akses ke mereka. Yang ketiga, baca dan evaluasi. Baca dengan cermat sumber-sumber yang Anda pilih dan evaluasi kualitas dan relevansinya dengan penelitian Anda. Yang keempat, tulis literatur review. Buat sebuah laporan atau esai yang merangkum penelitian terdahulu, menunjukkan kerentanan dalam penelitian yang ada, dan menghubungkannya dengan tujuan penelitian Anda. Yang kelima, kutip dengan benar. Pastikan Anda mengutip sumber-sumber dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang Anda gunakan. Yang kedelapan, bagaimana membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang mengemukakan prediksi tentang hubungan antara variabel yang Anda teliti. Biasanya ada dua jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol, HO, mengklaim bahwa tidak ada efek atau hubungan yang signifikan antara variabel. Yang kedua, hipotesis alternatif, H1, mengklaim bahwa ada efek atau hubungannya yang signifikan antara variabel. Gunakan bahasa formal, tulis hipotesis Anda dengan bahasa formal dan jelas. Pastikan hipotesis spesifik dan dapat diuji. Misalkan, hipotesis jika Anda akan melakukan penelitian eksperimental, berikan instruksi eksperimen dan prediksi hasil yang diharapkan. Yang kedua, kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran, yang pertama, identifikasi topik penelitian. Pilih topik penelitian yang relevan dan menarik bagi Anda. Yang kedua, tinjau penelitian terdahulu. Membaca literatur terdahulu yang terkait dengan topik Anda untuk memahami penelitian sebelumnya dan celah pengetahuan. Yang ketiga, tentukan variabel. Identifikasi variabel yang akan Anda teliti, variabel independen, faktor yang Anda ubah atau kontrol, dan variabel dependen yang Anda ukur. 4. Buat konseptualisasi. Gambarkan bagaimana Anda melihat hubungan antara variabel-variabel ini dalam bentuk konseptual. Sekian kiranya jawaban-jawaban saya tentang UTS Metode Penelitian Bisnis. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih.